Ya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry atau pelayanan Injil Amanat Agung, dan kami berlokasi di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, kita hari ini akan mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini Kau berikan kami hari yang baru, dan juga kami mohon Kau berikan kami roh yang baru dan hati yang baru. Khususnya kami akan mendengar firman-Mu. Sucikan hati kami dari segala dosa dan kesalahan kami, Bapa. Kami mohon Roh Kudus untuk memimpin kami, khususnya memimpin hamba, supaya ketika hamba berbicara, firman-Mu, Roh Kudus yang berbicara melalui mulut hamba. Demi kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Dan kita semua katakan, amin. Seperti biasa, Bapak Ibu Saudaraku, saya ada notes sebelum kita masuk ke dalam poin. Ya, ada satu masalah di kalangan Kristen, yaitu bahwa banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengerti apa itu memberitakan Injil. Jadi banyak gereja-gereja mereka tidak mengerti apa itu memberitakan Injil. Dan mengapa kita harus memberitakan Injil. Jadi hal ini menjadi satu dilema di antara jemaat Kristus bahkan di seluruh muka bumi ini. Not selanjutnya saya taruh. Dan saya sangat mengerti bahwa firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini kurang begitu menarik perhatian bagi banyak sekali umat Kristen, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk mematuhi perintah agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi saya sudah keliling, saya kemana banyak orang tidak mengerti, dan ada juga yang mengerti tapi tidak peduli. Oleh sebab itu kita akan lihat judulnya, saudaraku. Mari, judulnya ialah, saya taruh, Beritakanlah Injil. Preach the Gospel. Ya, dengan itu kita akan masuk ke poin nomor 1, ialah Yesus memberitakan Injil. Jesus preach the gospel. Yesus memberitakan Injil. Coba kita akan baca dari Lukas pasal 4. Semua ayat-ayat saudara bisa baca, ada di layar. Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak, katakan banyak. Orang banyak tidak terhitung jumlahnya mencari Yesus, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Ayat 43, setelah kita baca. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku apa? Aku apa? Aku apa? Harus, ini Tuhan Yesus yang berbicara, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab apa? Untuk itulah aku, yaitu Yesus, diutus. Jadi di sini pengakuan Tuhan Yesus, dia diutus ke bumi ini, dia harus memberitakan Injil. Yaitu kita tahu sebelum dia kayu salib. Nah, dia diutus oleh Bapa di sorga. Ayat 44. Kita lihat seperti ini. Dan yaitu Yesus, memberitakan Injil Kerajaan Allah dalam rumah-rumah ibadat di Yudea, yaitu rumah-rumah ibadat orang Yahudi di Israel. Kita baca Matius 9 ayat 35. Matius 9 35 mengatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua apa? Semua kota. Waktu di zaman itu di sekitar di Israel, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa atau kampung untuk mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan apa? Memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta apa? Melenyapkan atau menyembuhkan segala penyakit dan
kelemahan. Jadi Yesus pergi, dia beritakan Injil. Di situ ada orang sakit, banyak orang sakit. Dia sembuhkan segala macam penyakit. Dan saya tahu seperti ini, saudara. Nanti kita baca. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus, katakan harus, dia harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena untuk itulah dia diutus oleh Bapa di sorga. Dan Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah baik di rumah-rumah ibadah, di kota-kota, maupun di desa-desa atau di kampung, yaitu memberitakan Injil. Saya juga sudah minta Injil, kami sering ke Indonesia dan kami pergi ke kota-kota besar, ke desa-desa, dan sampai ke kampung-kampung memberitakan Injil. Kita akan dengan itu masuk poin nomor 2, saudaraku. Poin nomor 2 saya taruh kekuatan Allah. Kekuatan Allah, power of God. Power of God. Kita lihat notes sebelum saya baca ayatnya, note-nya mengatakan seperti ini. Alkitab berkata bahwa Injil adalah apa, saudaraku? Kuasa. Injil adalah kuasa atau power, kekuatan Allah bagi keselamatan manusia, khususnya bagi siapa saja yang percaya. Jadi artinya biar saudara agama apapun, saudara punya agama atau tidak punya agama, kalau saudara dan saya percaya, Injil itu berlaku bagi kita. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Sekali lagi saya katakan, Injil adalah siapa? Kekuatan Allah. Bukan kekuatan manusia. Jadi kalau saudara saya ngomong Injil, Injil itu bukan kekuatan manusia, tapi dikatakan kekuatan Allah. Coba kita baca Roma 1 ayat 16 mengatakan seperti ini. Sebab aku, yaitu Rasul Paulus berkata, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, baca yang keras, karena Injil adalah kekuatan atau power Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi sekali lagi saya katakan, saudaraku, yang punya kuasa power yaitu Injil. Yang kita hamba-hamba Tuhan menyampaikan dengan pimpinan Roh Kudus. Nanti kita akan belajar. Jadi sekali lagi bahwa ada kuasa, saudaraku, dalam Injil. 1 Korintus 1 ayat 18 kita baca seperti ini. Sebab, ini Paulus berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Binasa artinya tidak mendapat hidup yang kekal, mati selamanya, yaitu di api neraka. Kita tahu itu binasa, terpisah dari Allah. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan Injil itu adalah apa? Kekuatan Allah. Jadi pemberitaan Injil ada kekuatan Allah. Jangan saudara pikir, wah malas aku nggak mau pergi menjalankan Injil. Tapi kita belajar, Injil itu adalah kuat, the power of God. Coba saya tahu dulu, kita akan baca seperti ini notnya. Dikatakan, jadi ketika kita memberitakan Injil, kita memberitakan apa? Kekuatan Allah, power of God. Dan kita menjadi saksi dengan kuasa Roh Kudus demi apa? Keselamatan untuk manusia masuk ke surga bagi mereka yang percaya. Jadi kalau Anda tidak percaya dengan Injil, Anda tidak akan masuk surga. Kalau kita percaya, Injil mempunyai kuasa untuk membuat kita ini menjadi orang-orang yang percaya dan kita akan dibawa untuk masuk ke surga karena pemberitaan Injil. Injil yaitu pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Coba kita baca Kisah Para Rasul 1:8. Tuhan Yesus berbicara mengatakan, tetapi kamu, siapa kamu? Murid-muridnya. Atau siapa? Kristen. Termasuk kita semua orang Kristen. Karena zaman kini. Nah, ayat ini tertulis 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kamu, dia berbicara kepada murid-muridnya, yaitu pengikutnya, yaitu Kristen, akan menerima apa? Kuasa. Kalau itu artinya kondisi, conditional. Kalaunya apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kuasa untuk itu kalau Roh Kudus. Berarti kalau Roh Kudus nggak turun, tidak ada kuasa. Ngerti? Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus
turun ke atas kamu. Dan kamu akan apa? Menjadi saksiku, yaitu saksi Yesus Kristus di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus yang membawa kita menjadi saksi. Oke, kuasa Allah. Coba kita lihat seperti ini. Lalu dia mengatakan, kira-kira sudah ada orang-orang Kristen apa tidak sampai ke ujung bumi? Kita belajar minggu lalu, ya sekarang di mana-mana ada orang Kristen. Bahkan di Afrika, bahkan di Asia, di Indonesia, di mana-mana ada orang Kristen. Sedangkan Tuhan Yesus katakan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau sudah ada, mengapa tidak keluar dari zona kenyamanan untuk pergi apa? Memberitakan Injil keselamatan bagi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini, khususnya di mana? Di tempat tinggal atau daerah kita sendiri dulu. Jadi kalau Anda dan saya, misal Anda di Indonesia, mulai dari Indonesia. Atau Anda di Jakarta, mulai di Jakarta. Atau Anda di pulau mana, di Sumatera, di Kalimantan, mulainya dari situ dulu. Jadi jangan berpikir, wow yang hebat keliling dunia. Dimulai dari tempat Yerusalem kita di mana tempat kita tinggal. Kalau kita sudah memberitakan Injil situ, baru Tuhan akan bawa kita ke tempat-tempat lainnya. Coba note selanjutnya saya taruh seperti ini. Dan kuasa Roh Kudus, dengar saudaraku, dan kuasa Roh Kudus hanya turun dan memberi kuasa ke atas orang Kristen yang siap untuk pergi memberitakan Injil atau menjadi saksi Yesus. Tadi dikatakan, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, kamu akan menjadi saksiku, dan atau kita menjadi saksi Kristus. Dan jikalau orang Kristen tidak pergi memberitakan Injil, Roh Kudus pun tidak akan memberi apa? Kuasa. Ngerti? Karena dikatakan Tuhan Yesus, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Dan dikatakan kamu pergi Yerusalem, Yudea, semua sampai ujung bumi. Jadi berarti kalau Anda dan saya sebagai orang Kristen, kita tidak mau pergi, Roh Kudus pun tidak ikut memberikan kuasa. Karena kuasa itu diberikan hanya untuk kita menjadi apa? Saksi. Jadi artinya kalau Anda dan saya, kita nggak bersaksi, ya Roh Kudus tidak bekerja. Begitu ya. Jadi kita harus keluar bersaksi, baru Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Saya bicara ini karena saya tahu, saudara. Saya alami. Kalau kita di dapur, ya diam aja, nggak kemana-mana. Ya Roh Kudus ya nggak bikin apa-apa. Oke. Baca note, selalu saya taruh seperti ini. Dan tanpa kuasa Roh Kudus, kita menjadi saksi Kristus Yesus yang memakai apa? Kekuatan daging, memakai hikmat manusia, artinya sembrono dan atau apa? Serampangan. Karena hikmat dunia atau manusia adalah apa? Kebodohan bagi Allah. Jadi sekali lagi saudaraku, kalau saudara dan saya mau keluar memberitakan Injil tanpa menunggu kuasa Roh Kudus, kita menjadi penginjil yang sembarangan, serampangan, berbicara seenaknya aja, karena kita keluar tanpa diberi kuasa oleh Roh Kudus. Jadi tunggu dulu sampai kita Roh Kudus bekerja, dipenuhi, kita pergi dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus, kita tidak menjadi Tuhan Yesus Kristus, jadi saksi manusia, saksi daging kita sendiri. Amin. Coba kita baca pertama Korintus 2:4-5, kita baca, ini Paulus berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku, ya Paulus, tidak kusampaikan dengan apa? Kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan apa? Kekuatan roh, yaitu siapa? Roh Kudus. Makanya saya katakan tadi, kita tidak bisa pakai hikmat kita. Oh, saya sudah sekolah, saya punya pengetahuan, saya tahu semuanya. Tidak, saudara, itu hikmat manusia dan kebodohan. Dan Paulus bilang, baca, dan tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Coba baca ayat 5-nya. Seperti supaya apa? Saudara perhatikan baik-baik. Ini penting. Ini banyak kita anak Tuhan, Kristen, hamba Tuhan, kita lewati ayat ini. Tapi Paulus katakan, Rasul Paulus mengatakan, supaya iman kamu jangan, katakan jangan. Supaya iman kamu jangan bergantung pada apa? Hikmat manusia, tetapi pada
kekuatan Allah. Nah, ini saya melihat banyak hamba Tuhan, kita rasa sudah hebat, sudah pintar, kita sudah cukup iman, tapi Paulus bilang jangan. Jangan iman kita bergantung pada apa? Hikmat kita. Oh, saya tahu, saya ini. Wah, jadi hikmat manusia berarti pikiran manusia, ya perkataan manusia, dan akal manusia itu hikmat manusia. Paulus kasih warning, jangan bergantung pada hikmat iman kamu. Coba 1 Korintus ayat 1:19 dikatakan seperti ini. Karena ada tertulis, yaitu di Yesaya 29:14, aku, yaitu Allah, akan apa? Membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan ku lenyapkan, firman Tuhan. Nah, Paulus catat, pernah dibilang, saya bilang semua, aku akan membinasakan hikmat manusia. Saudara pikiran, oh kita punya hikmat, kita hebat, kita sudah sekolah dan sebagainya, kita keluar dari Injil. Paulus bilang, jangan iman kamu berdasarkan hikmat manusia. Coba 1 Korintus 3:19a saja dikatakan, Paulus berkata, karena apa? Hikmat dunia ini atau hikmat manusia adalah apa? Adalah kebodohan bagi Allah. Tuh, bicara soal hikmat. Jadi saya katakan, kita tidak bisa memberitakan Injil memakai akal kita, memakai pikiran dan hikmat kita. Kita jadi apa akhirnya? Penginjil yang tidak memakai kuasa Allah. Penginjil sembarangan, penginjil sembrono. Ya, kalau beritakan Injil, kalau bicara, tapi tidak ada kuasa karena seorang atau satu jiwa dimenangkan. Kalau kita belajar Injil, dia dimenangkan bukan karena kita, tapi dia dimenangkan karena apa? Kuasa Allah. Nanti, biar saudara baca ngobrol pagi, nggak menang orang itu. Karena nggak ada kuasa Allah bekerja pakai hikmat manusia. Coba kita notnya, not seperti ini. Nanti mengatakan, artinya janganlah kita melayani Tuhan atau memberitakan Injil dengan memakai perasaan kita, pikiran kita, akal kita, pendapat kita, dan sebagainya. Tetapi memakai hikmat Allah. Karena hikmat dunia, manusia adalah kebodohan bagi Allah. Jadi jangan pakai akal pikiran kita. Jangan pakai perasaan juga. Oh, rasanya saya mau ngomong begini. Enggak kan? Roh Kudus yang menginsafkan dosa manusia, bukan kita. Roh Kudus yang menginsafkan. Jadi perlu kita dipimpin oleh Roh Kudus. Coba poin nomor 3, poin terakhir, saudaraku. Saya hanya 3 poin hari ini. Poin terakhir yaitu beritakanlah Injil. Preach the gospel. Kita akan lihat Markus 16 ayat 15. Tuhan Yesus berbicara, saudaraku. Tuhan Yesus yang berbicara. Lalu Yesus berkata kepada mereka, itu murid-muridnya, setelah dia bangkit, dia panggil murid-murid, dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke mana? Seluruh dunia, seperti saya katakan tadi ya. Di seluruh dunia sudah ada orang Kristen. Mungkin saudara dan saya, saudara di Indonesia, saya ada di Amerika, di mana kita berada. Ini kan sudah jadi dunia di mana kita berada kan. Mungkin, tapi kecuali Tuhan pakai Anda menjadi misioneri, penginjil, diutus, lain lagi. Tapi di mana kita ada? Kita di Amerika, di Indonesia, kita di Eropa, kita tetap harus memberitakan Injil kepada apa? Segala makhluk. Artinya segala macam orang, mau dia hitam, mau dia putih, mau dia coklat, mau dia kuning, siapa saja kita harus memberitakan Injil. Jangan pilih-pilih, wah dia orang hitam, saya serem gitu ya. Dia orangnya, wah orang bule, saya nggak bisa. Siapa saja, segala makhluk. Dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang penting di sini kita pergi dulu. Iya tidak? Pergilah. Tapi komandonya, perintahnya bukan pergi. Komandonya perintahnya apa? Beritakan Injil. Pergi sih pergi. Banyak orang Kristen pergi tapi melancong. Saya lihat ada yang ke Eropa, ke Italia, ke Hawaii. Saya sudah ke Hawaii cuma mau melancong aja. Orang Kristen tapi tidak memberitakan Injil. Pergi sih pergi. Tapi Tuhan Yesus katakan beritakanlah Injil pada segala makhluk. Coba Matius 28:19 juga Tuhan Yesus berkata seperti ini. Karena itu pergilah.
Ini dia katakan kepada murid-murid, kepada pengikutnya, boleh katakan kepada gereja, kepada orang Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, murid Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yaitu kita melihat mereka bertobat dulu, mereka menjadi murid dulu, baru dibaptis. Jadi jangan sembrono, jangan langsung masuk, dibaptis dulu tanpa kita cek apa mereka sudah terima Tuhan Yesus apa belum. Artinya kalau mereka belum bertobat, belum terima Tuhan Yesus, jangan dibaptis dulu. Karena Tuhan Yesus katakan, jadikan semua bangsa murid dulu. Habis jadi murid, baru apa? Baru dibaptis. Ya, banyak orang Kristen saya bicara, saya sudah jadi Kristen. Oh, bagaimana kamu Kristen? Oh, saya sudah dibaptis. Malah saya sudah dibaptis 7 kali gitu. Belum, 7 kali gitu. Emangnya baptisan menjadikan kamu bertobat? Ya, bukan. Gitu. Tapi menjadi murid kita harus bertobat. Matius 24 ayat 14, Tuhan Yesus berbicara seperti ini. Dan Injil kerajaan Allah ini akan apa? Diberitakan di mana seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, termasuk Indonesia tidak? Kalau semua bangsa termasuk Indonesia tidak? Ya saudara, di Indonesia bagaimana? Beritakan Injil enggak? Karena semua bangsa. Jangan, oh saya mau keluar negeri, saya mau ngapain? Beritakan Injil. Di Indonesia memberitakan Injil tidak? Di mana kamu ada Yerusalem. Oh saya pokoknya, nah itu saya sering ngobrol dengan orang, oh saya mau ke Amerika, beritakan Injil. Kamu bisa ngomong bahasa Inggris nggak? Nggak bisa. Lo mau nginjilin siapa di Amerika? Di Indonesia kan semua orang bisa bicara Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi kita beritakan ke seluruh dunia, semua bangsa menjadi sebangsa. Saudara, itu baru kesudahannya tiba. Yaitu apa? Yesus datang kembali. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, seluruh dunia akan mendengar tentang Injil. Tuhan Yesus tidak katakan seluruh dunia menjadi Kristen. Tapi dikatakan, kita beritakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian. Kita bersaksi menjadi saksi, mereka mau terima atau tidak terima, itu Roh Kudus bekerja. Kalau saudara tidak terima, bukan masalah saya begitu. Saya hanya apa? Memberitakan menjadi kesaksian. Saya tidak mengkristenkan orang. Betul? Tapi banyak sekarang saya lihat sama betul, oh kita selamatkan dia. Loh, kamu juru selamat? Bukan. Kok kamu bilang mau selamatkan? Bukan. Kita hanya bersaksi. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, kita bersaksi. Kita saksi. Kita bukan juru selamat. Kita bukan Roh Kudus juga. Nggak ada kuasa kita. Kayak kisah Parasal 1 ayat 2. Kita seperti ini. Sampai pada hari Yesus Kristus terangkat ke sorga, itu ke sorga. Sebelum dia terangkat, Yesus Kristus, dia telah apa? Memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul, yaitu murid-murid atau orang Kristen yang dipilihnya. Yang dipilihnya. Jadi saudara, maksudnya jangan pilih diri sendiri. Jangan merasa, oh saya hebat, saya bisa. Kita memberitakan Injil, Tuhan Yesus beri perintah kepada orang-orang yang akan pergi yang dia pilih. Amin? Jadi jangan saudara nyelonong. Oh saya ini enggak. Kalau nggak dipilih jangan pergi, saudara. Babak belur, saudaraku. Babak belur. Ya, kita melihat banyak orang, wah rasa sudah hebat dia pergi, oh ngomong dimana nggak taunya dihantam sama setan. Jadi anak sekewa gitu, tujuh sekali digebukin sama setan. Jadi saya taruh seperti ini, saudaraku. Sampai selesai. Memberitakan Injil adalah perintah agung Tuhan Yesus. Kita baru baca sebelum dia ke surga, dia beri perintah. Perintah bukan suggestion, perintah bukan saja saran. Perintah. Dia beri apa? Perintah. Bukan saran atau permintaan. Yesus tidak minta, saya boleh gak minta kamu pergi. Dia perintahkan. Dan perintah agung ini diberikan kepada siapa? Pengikut murid Tuhan Yesus atau Kristen, dan tidak ada yang terkecuali. Kalau Anda mengatakan saya orang Kristen, berarti Anda pengikut
Kristus dan Anda terkena dengan perintah ini. Amin. Jadi jangan, penginjil itu bukan tugas saya, itu tugas saya. Semua murid itu semua orang. Roh Kudus turun kepada semua orang yang dipilih. Semuanya. Kalau saudara tidak dipilih, Anda tidak mau pergi, Roh Kudus tidak akan bekerja. Nanti hanya orang-orang yang memberitakan Injil adalah kuasa Allah. Not selanjutnya saya taruh seperti ini. Dan bukan saja Tuhan Yesus telah naik ke surga, tetapi dia telah meninggalkan apa? Jejaknya untuk diikuti bagi umat Kristen di seluruh dunia, pada khususnya pada apa? Hari-hari terakhir ini. Tuhan Yesus naik ke surga, tadi kita belajar, dia meninggalkan jejak. Jejak artinya ini loh, contoh gitu. Dan kita harus ikuti. Coba baca 1 Petrus 2 ayat 21, Petrus bilang gini, sebab untuk itulah kamu itu siapa? Kita umat Kristen. Nah, Petrus katakan pada orang Kristen, itulah kamu umat Kristen dipanggil, kita dipanggil karena apa? Kristus Yesus telah, katakan telah artinya sudah selesai, telah menderita untuk kamu dan telah apa? Meninggalkan teladan bagimu. Mu di sini artinya kita orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus sudah kasih teladan bagimu supaya kamu orang Kristen mengikuti jejak siapanya? Jejak Tuhan Yesus. Apa yang telah dilakukannya oleh Tuhan, kita ikut. Firman Tuhan, bukan saya, saudara. Jangan bilang, Pak Arito ngomongnya, bukan saya, firman Tuhan yang bilang kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Coba nanti seperti ini, saya taruh. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita mengaku diri sebagai seorang Kristen. Pertanyaannya bukan itu. Tetapi apakah sebagai seorang Kristen kita sedang, katakan sedang, kita sedang mengikuti teladan dan jejak Yesus yang telah ditinggalkan semasa apa? Dia melayani di muka bumi ini. Sekali lagi, bukan Anda sama saya Kristen, Anda Kristen, itu udah gak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah, tetapi apakah saudara dan saya sekarang ini juga, sementara saya bicara sekarang ini juga, kita sedang mengikuti teladan atau jejak Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ya, ringkasannya seperti ini, Bapak Ibu. Kita belajar tadi, yaitu judul Beritakan Injil. Judulnya tadi poin nomor 1, yaitu apa? Yesus memberitakan Injil. Dia katakan, untuk inilah aku diutus. Dan sekarang kita diutus oleh Yesus. Sama tidak? Sama. Kita diutus pergi untuk memberitakan Injil. Seperti Tuhan Yesus katakan, aku diutus oleh Bapa untuk memberitakan Injil. Sebelum dia ke salib. Poin nomor 2, yaitu Injil adalah apa? Injil adalah kekuatan Allah. Ada power Tuhan dalam Injil. Jadi kita tidak bisa main-main. Yang beri kuasa bukan kita yang punya kuasa. Injil ini ada kuasa. Jadi kita bicara Injil ada kuasa Allah. Kekuatan Allah bergerak waktu kita buka mulut, kita bersaksi. Dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Wah, double power ya tidak? Hebat jadinya. Yang poin ketiga kita baca tadi, beritakanlah Injil untuk kita semua orang Kristen. Saudara pikir, Pak, saya nggak sekolah, beritakan Injil itu gampang. Misalnya saudara lagi di pasar, lagi ada tamu, bilang, kenal Tuhan Yesus nggak? Itu memberitakan Injil. Saudara kata, ngomong-ngomong, lagi makan minum kopi, ngomong-ngomong, kamu kenal Tuhan Yesus enggak? Oh siapa? Iya Tuhan Yesus. Karena Injil adalah Yesus. Kita memberitakan Tuhan Yesus. Orang, saya enggak sekolah. Gampang. Saya bilang, kamu kenal enggak Tuhan Yesus? Siapa Tuhan Yesus? Dia tuh juru selamat. Kasih tahu, orang ini mau terima atau tidak, bukan urusan kita. Karena tugas kita hanya apa? Mengasih tahu berita baik. Jangan suruh, dia marah, dia nggak senang terima. Itu bukan urusan kita. Urusan Allah, karena kita hanya memberitakan. Coba saya taruh aplikasi seperti ini, saya sudah selesai. Waktu saya habis, aplikasi memberitakan Injil Kristus adalah apa? Perintah, saudara katakan perintah. Perintah agung, bukan syarat Tuhan Yesus untuk semua orang Kristen.
Bukan disarankan atau diminta. Saya ulang lagi, bukan kita diminta, tetapi diperintahkan. Yang perintahkan siapa? Oleh the King of Kings. Raja dari segala raja memberi perintah, bukan beri saran. Untuk kita yang mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai pengikut Yesus, kita dikasih perintah oleh Raja dari segala raja. Ini, kamu harus memberitakan Injil seperti aku juga harus memberitakan Injil. Tuhan Yesus bilang, amin. Jadi kita, oh itu kan Tuhan Yesus. Nah, kita dikasih perintah kok. Tadi kita sudah belajar. Aplikasi nomor 2 dikatakan seperti ini. Kita sangat membutuhkan kuat kuasa siapa? Roh Kudus. Bukan kuat kuasa ilmu. Nah ini masalahnya. Kita sudah belajar, kita udah hebat. Bukan kuat kuasa Roh Kudus. Bukan ilmu, bukan saja kita belajar. Bukan pakai kita punya hikmat. Untuk menjadi saksi Kristus, kita perlu kuat kuasa Roh Kudus. Dalam kata lain, tanpa Roh Kudus sangat sulit untuk kita apa? Memberitakan Injil. Biar saudara coba bagaimana kok dia ditolak, gak ngerti orang, apalah segala terjadi. Sulit tanpa kuasa Roh Kudus. Sebab aplikasi nomor 3 saya taruh seperti ini. Marilah kita keluar dari zona apa? Kenyamanan kita dan pergi memberitakan Injil demi apa? Kemuliaan Allah dan kerajaannya. Dan ketahuilah bahwa, saudara dengar baik, saya ngomong serius. Dan ketahuilah bahwa barang siapa melanggar perintah agung Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, katakan pasti. Pasti ada apa? Sanksinya. Pasti, karena perintah dilawan. Ya tidak? Raja nyuruh, saudara, suruh raja suruh pergi, males itu. Ada sanksinya, saya nggak tahu sanksinya apa, saya nggak tahu. Tapi pasti ada sanksinya karena perintah itu kita tidak lakukan. Yang memberitakan Yesus apa? Raja di atas segala raja. Siapa dia? Tuhan Yesus. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara merasa diperintah nggak hari ini? Ya, kita tidak ada pilihan lain. Wah, saya males Pak, saya nggak mau. Bukan saya itu panitia tuh. Oh, ada juga yang lain itu suruh perintah. Saya enggak Pak, saya nggak punya talenta. Bukan soal masalah talenta. Saudara orang Kristen bukan gitu ya. Banyak yang mengaku Kristen, tapi ya kita khotbahnya lain. Kita udah khotbah minggu lalu. Nah, sebagai kata penutup saya taruh seperti saudara, yaitu mari lakukan perintah agung Yesus Kristus, yaitu apa? Kita harus, katakan harus. Kita harus pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Amin. Jadi saudaraku, itulah firman Tuhan hari ini. Saya berdoa, saya berharap bahwa saudara dan saya kita mengerti ini firman Tuhan, bukan firman saya. Saya hanya menyampaikan. Jadi jangan Anda mendebatkan saya, jangan berdebat. Oh, panitia salah. Jangan debat. Kalau debat dengan Tuhan sendiri ya, dia yang suruh kok. Jadi saya hanya menyampaikan. Amin. Tapi kalau Anda merasa panitia, saya dengar khotbah ini, saya mau memberitakan Injil. Tapi saya nggak tahu bagaimana. Saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara mau pergi, nanti Roh Kudus yang memberi pengetahuan, pengajaran, pimpin dan sebagainya. Roh Kudus yang memimpin Anda. Saya juga mengalami yang sama. Mungkin saudara bilang, oh Pak Rio, tapi saya nggak tahu. Kita berdoa. Saya akan doakan, kalau Anda belum pernah menerima Tuhan Yesus secara pribadi, Anda tidak akan dipakai oleh Tuhan. Banyak orang Kristen, saya tahu ini, setiap hari saya melayani di Zoom, di mana-mana saya banyak kita Kristen KTP. Anda tahu KTP apa? Kartu penduduk. Jadi saya kata tadi, jadi soal penginjilan dia nggak tahu. Emang KTP nggak pernah terima Tuhan Yesus. Tapi kalau Anda belum terima Tuhan Yesus, kita berdoa sekarang. Ulangi doa saya. Doanya begini, Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya adalah orang yang berdosa. Tetapi saat ini juga saya membuka hati saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bentuk hidup saya menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu saya telah berdoa. Amin. Ya, jikalau Anda jujur, berdoa tadi jujur ya, hari ini juga Anda diselamatkan, ya orang Kristen. Dan Anda
bersedia atau tidaknya terserah untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saksi. Oke, amin. Oleh sebab itu mari kita tutup ibadah ini, kita menerima berkat, mari angkat tangan kita. Kiranya kasih Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menginjil, dan segala anugerah dalam Tuhan Yesus, dan kiranya persekutuan dan kuat kuasa melalui Roh Kudus menyertai kita dari saat ini juga sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Amin, saudaraku. Jadi sekian firman Tuhan. Saya harap kita bertemu kembali, berjumpa kembali di hari Minggu mendatang. Dengan itu saya katakan terima kasih. Goodbye. God bless you.